Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah masjid kesempatan yang baik ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis yang penuh keberkahan, yaitu majelisul ilm. Hadirin, seperti inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai raudhatun min riyadil jannah. Apa itu? Yaitu tempat seperti inilah yang disebutkan sebagai taman-taman surga yang ada di bumi. Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, kamu saya beritahu tentang taman surga? Mau ya Rasulullah? Tempat itu ada majalisul ilm wa majalisul dzikr. Tempat yang di dalamnya digunakan untuk majelis dzikir, untuk mengingat Allah, untuk ibadah, dan yang kedua adalah tempat untuk mencari ilmu. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga atau raudhatun min riyadil jannah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin kalau kita pernah dengar tentang raudhah itu adanya di mana? Ada yang tahu? Raudhah itu di mana? Ada yang tahu raudhah itu di mana? Raudhah itu di Madinah. Di antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi itu namanya raudhah. Di tempat itulah jikalau seseorang memanjatkan doa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga anak-anak sekalian, salah satu motivasi jamaah haji ke Madinah itu salah satunya adalah ke tempat raudhah, selain juga kepada melihat makamnya Rasulullah. Kalau kita mau ke Madinah cukup mahal harganya, tetapi bagi kita yang belum ditakdirkan oleh Allah ke Madinah, maka raudhahnya di Indonesia ya seperti ini. Oleh karena itu senang-senanglah, kata Rasulullah, senang-senanglah kamu kalau sudah berada di raudhatun min riyadil jannah. Lah untuk apa kita berada di raudhah itu? Untuk berdoa. Oleh karenanya ketika kita ngaji begini ini, yang juga penting adalah kita berdoa. Nanti kita akhiri dengan doa. Anak-anak sekalian yang sangat saya hormati, hadirin jamaah rahimakumullah, ini pembukaan pengajian saya ya. Insyaallah semoga bisa istiqomah. Saya akan membawakan kitab
Usfuriyah, ya, kitab Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Kitab ini terdiri dari 40 hadis. Dalam pembukaan kitab ini dijelaskan, beliau mengutip dari sebuah hadis Nabi, barang siapa yang menghafal 40 hadis, maka dia akan masuk surga. Dengan berdasarkan hadis ini beliau tabarukan kepada 40 hadis yang beliau hafal. Dalam kajian Usfuriyah ini beliau mengharap akan masuk surga dengan kitab karangannya ini. Oleh karena itu sebelum kita ngaji, mari kita bacakan Fatihah untuk beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita nanti menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya dan jariyah bagi Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Ila hadratin Nabi wa ila hadhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bab yang pertama, hadis yang pertama, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, yang artinya di bahasa Indonesia kan ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, yarhamuhum, mereka akan dikasih sayangi, ar-rahmanu Allah. Orang yang memberikan kasih sayang di atas bumi, maka Allah akan mengasih sayangi mereka. Irhamu, maka berkasih sayanglah kalian semuanya. Man fil ardi, man kepada seseorang fil ardi yang berada di bumi, yarhamkum, maka kalian akan mendapatkan kasih sayang. Man, orang, fis samai, dari langit. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hadis yang pertama ini menjelaskan bahwasannya orang yang memberikan kasih sayang, orang yang memberikan kasih sayang kepada sesama ataupun kepada siapapun, maka Allah akan melimpahkan kasih sayangnya kepada orang itu. Kemudian Rasulullah meminta kepada kita, irhamu man fil ardi, berikanlah kasih sayangmu kepada penduduk bumi, yarhamkum mau fis sama, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayang kepada kamu. Siapakah penduduk langit itu? Mereka adalah malaikat-malaikat Allah, akan senantiasa mendoakan kita. Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Anak sekalian, kitab ini disebut kitab Usfuriyah karena kitab ini diawali dengan sebuah hikayah, sebuah cerita untuk menguatkan hadis ini. Cerita ini tentang Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu ketika beliau meninggal dunia, cukup lama waktu beliau meninggal dunia, kemudian dimimpikan oleh sahabat-sahabatnya. Dalam mimpi itu, kemudian sahabatnya itu menanyakan kepada Sayyidina Umar yang berada di alam kubur itu. Ini dunia mimpi ya. Sahabatnya itu bertanya, wahai Umar, bagaimana kondisimu berada di alam kubur? Apakah kamu mendapatkan kenikmatan di alam kubur
ataukah kamu mendapatkan siksa di alam kubur? Apa jawaban daripada Umar saat itu dalam mimpi sahabat-sahabatnya? Wahai teman-temanku, ketika aku dimasukkan ke dalam liang kubur, kemudian aku ditutup dengan tanah, dan para pentakziah sudah pulang ke rumahnya masing-masing, ada dua malaikat yang datang kepadaku dengan wajah yang sangat menakutkan. Tetapi sebelum malaikat itu menanyakan sesuatu kepadaku, kemudian ada suara yang menyeru kepada dua malaikat itu, wahai hambaku. Yang dimaksud hambaku ini adalah dua malaikat itu. Jangan ganggu orang ini. Dia itu adalah orang yang sangat saya kasih sayang. Setelah itu Sayyidina Umar mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur, tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan alam kubur, dan tidak mendapatkan siksa-siksa yang ada di alam kubur. Kemudian teman-temannya yang bermimpi itu bertanya lagi, sebab apakah Umar engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan alam kubur? Apakah karena kedermawananmu? Apakah karena perjuangan kamu selama mendampingi Rasulullah? Kata Sayyidina Umar, tidak karena itu. Aku diberikan kemuliaan oleh Allah seperti ini, itu dikarenakan dulu saat saya jalan-jalan, saya pernah melihat ada anak kecil menangkap burung kecil. Burung apa burung kecil itu? Burung emprit. Nah, burung emprit itu burung bahasa Indonesia emprit itu apa? Burung peking. Burung emprit, burung peking. Nah, itu ditangkap oleh anak kecil, kemudian dibuat mainan. Setelah dibuat mainan, dalam hatiku, kata Umar, aku kasihan terhadap makhluk itu. Itu makhluk punya hidup seperti kita. Kenapa hidupnya dipermainkan oleh anak kecil itu? Jadi Umar itu sampai mendatangkan dirinya mewakili makhluk kecil yang dipermainkan oleh anak kecil itu. Kemudian Umar mendatangi anak kecil itu. Nah, itu burung tak minta yo. Loh kenapa Tuhan? Kasihan. Anak kecil itu kan anak kecil ya, seneng mainan. Jangan, ini adalah permainan saya. Loh jangan, masa burung kok dimainkan? Dia juga butuh hidup. Enggak, yang penting saya senang. Wes, kalau enggak boleh diminta, tak beli. Sampean mau berapa? Wes, tak beli. Akhirnya anak kecil itu setuju. Ya wes, sampean beli. Akhirnya dibeli oleh Umar, dan burung itu kemudian dilepas, dibebaskan. Nah, Umar mengatakan, karena itulah aku dimuliakan Allah di alam kuburku. Nah, anakku sekalian, jamaah rahimakumullah, mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, lupa itu kan hanya sekedar cerita orang mimpi. Mimpinya orang mukmin, ya, mimpinya orang mukmin itu adalah bagian dari kenabian. Mimpinya orang mukmin itu sebagian dari bagian-bagian wahyu bagi para nabi. Itu ada hadis yang mengatakan demikian. Sehingga ada hadis juga mengatakan, takutlah kamu dengan firasatnya orang-orang mukmin. Ya. Sehingga anak sekalian, kalau kita ini ya kita percaya gitu, karena memang itu ada ceritanya. Cuma kemudian kita ambil manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita lihat tadi itu. Jadi mengasih sayangi burung emprit, burung peking saja, itu Allah mengistimewakan Umar di alam kuburnya. Bagaimana kalau kita
mengasihi sayangi orang. Oleh karena itu salah besar kalau ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu keras, Islam itu kejam. Itu salah besar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Nah, anak sekalian, sekarang prakteknya bagi kita, apakah kita sudah sering mengasihi sayangi hal yang seperti itu? Sayang. Kadang-kadang kalau kita lihat itu, sampean seiling ini, waktu hujan ada laron, ngerti laron? Laron jatuh, biasa ini arek cilik-cilik senengane diapakno? Dicukuk lari siji, terus ya apa? Larone ya apa? Muter. Ya gak? Pernah tahu? Nek gak tahu berarti sampean gak tahu dilian ngono. Iku biyen cilikanku ngono. Tak jupuk siji lari, iku muter. Sewenang ngono iku. Antik rek, asik muter. Padahal itu menyiksa. Kalau kita sudah mau jebol laron, mau terus baru sakno rek, berarti kita sudah ada rasa kasih sayang. Contoh lagi, nah, kamu mohon maaf, ini kok jorok Pak Ma'ruf ini. Ketika kamu ke belakang kamar besar apa itu? Buang air besar. Toilet itu mau disiram air, ada makhluk hidup di situ. Terus kata jeglek. Misalkan makhluk hidup itu apa? Semut gitu, red. Itu kira-kira kamu tolong dhisik apa langsung disiram air? Ayo, disiram. Kalau masih kamu siram, gak peduli dengan nyawa satu itu, berarti kita masih jauh dari rasa kasih sayang. Coba mana? Ini yang sering kita sendiri. Minum teh, katanya mau minum teh, minum apapun lah, ada semut di atasnya. Sampean delepno pisan, apa sampean entas, wis sakno rek tak entase, tak selamat nih. Apa begitu? Diselametno apa didelepno pisan? Kurang ajar. Ya, pites pisan. Ayo, sing di sampean. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita, ayo kita memposisikan diri sebagai makhluk yang teraniaya tadi. Bayangkan semut itu adalah dirimu. Ketika air kerannya dibuka jeret, grodok mlebu kabeh nang nggone sapi deng, urip apa mati? Itu dirimu. Kira-kira bagaimana kamu? Sehingga kamu merasa, ya Allah, itu kalau saya butuh hidup itu. Kita angkatin. Harus begitu. Ikut merasa. Ada makhluk hidup yang, sampean ngerti ini, kecoa, ngerti kecoa? Bahkan itu pun kecoa kalau malik, ngerti malik? Sudah kakinya di atas, ya apa bentuk? Ketayal. Kira-kira iso balik enggak? Pengapesane kecoa itu nek malik. Nek kadung malik gesok balik. Mati sampai mati. Mari ngono semut-semut ngentek ide. Itu biasanya begitu. Itu bayangkan dirimu. Saya seperti itu. Kemudian kalau tidak ditolong oleh seseorang, maka pasti saya akan mati, hanya menunggu ajal saja. Kalau kamu sudah merasa begitu, pasti kamu akan menolong si kecoa itu. Kalau kalian sudah bisa seperti itu, nah, Masya Allah, berarti kamu sudah punya kasih sayang. Nah, sekarang latihan. Sedikit-sedikit kita latihan. Untuk apa? Mengasah hati. Itu mengasah hati. Mungkin bisa jadi Widya itu. Bisa jadi Widya nanti masuk surga hanya karena menolong kecoa sing malik. Kan bisa jadi. Allah itu kan tidak, kita kan tidak tahu. Kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka itu gara-gara apa? Bisa jadi karena hal yang sepele, tetapi karena niatnya yang baik, niatnya yang tulus untuk menolong, maka mungkin itu yang akan menyelamatkan kita. Kan ada cerita itu. Apa? Cerita
orang BTS, ngerti BTS? BTS ngerti BTS? Oh, Korea, apa Korea? Korea dekati Jepang. BTS itu wanita tuna susila atau PSK, ngerti PSK? Ada cerita itu. Ini hanya sekedar cerita, jangan dianalogkan ya. Hanya sekedar cerita. PSK itu sampai dia itu kalau malam pekerjaan di PSK. Kalau malam ngelayani tamu, selesai itu dia istirahat dulu ngelayani tamu. Tapi waktunya sholat dia sholat, waktunya ada tamu ngelayani tamu. Suatu ketika dia mau sholat itu, dia mau wudhu. Dalam kondisi mau wudhu itu, air yang sedikit itu ternyata dibutuhkan oleh anjing yang kehausan. Seandainya tidak diberi minum anjing itu akan mati. Akhirnya si BTS itu menyerahkan air wudhunya itu, diminumkan kepada si anjing itu, dan akhirnya anjing itu terbebas dari kematian itu. Karena itu ada sahabatnya dari BTS itu, ketika BTS sudah meninggal, dimimpikan BTS itu mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Ditanya oleh temannya itu, "Loh, sebab apa wong sampean itu jadi BTS kok bisa mendapatkan kenikmatan di alam kubur sampean?" Ternyata disebabkan oleh bentuk kasih sayangnya kepada makhluknya Allah. Kalau kita mengasihi makhluknya Allah, berarti kita mengasihi Allah. Kalau sampean mengganggu makhluknya Allah, berarti kita sama halnya dengan mengganggu Allah. Oleh karena itu pantas kiranya ketika kita mengasihi dan menyenangi dan memberikan bunga kepada makhluknya Allah, Allah akan memberikan yang lebih, yaitu kasih sayang akan diberikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kajian pada siang hari ini ada guna dan manfaatnya bagi kita, yang pada intinya yang terpenting kita ngaji ini untuk memperbaiki akhlak kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca kafaratul majlis. Sudah tahu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.